Halo, bertemu lagi dengan saya Nilam Kemala di kuliah daring Dasar-Dasar Perpajakan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengantar hukum pajak. Bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini antara lain, pertama fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, tata cara pemungutan pajak, dan perlawanan pajak. Nah, dari pembahasan pertemuan 1 dan 2, kalian udah tahu dong kira-kira ke arah mana pembahasan materi hari ini. Kita langsung bahas aja ya. Pertama, fungsi pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara atau pemerintah. Pajak sebagai instrumen politik digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang udah ditetapkan sebelumnya. Iya apa iya? Kalau ada yang jawab enggak, coba deh pahami lagi materi di pertemuan 1 dan 2. Fungsi pajak ada dua. Pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Maksudnya adalah pajak itu berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai belanjanya. Makanya nggak heran kalau penerimaan yang bersumber dari pajak memiliki bobot paling tinggi di sumber penerimaan negara. Ya dipakainya buat kita juga kok. Kedua, fungsi mengatur atau reguleren. Maksudnya, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Maksudnya, gimana nih? Pemerintah itu bijaksana. Makanya, pajak untuk minuman keras itu tinggi supaya konsumsi terhadap minuman keras berkurang. Atau contoh lainnya, pajak yang tinggi dikenakan ke barang-barang mewah supaya gaya hidup konsumtif juga berkurang. Berikutnya kita bahas syarat pemungutan pajak. Syarat ini dari sisi pemerintah ya. Syarat-syarat ini dibuat supaya pemungutan pajak itu tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Syarat yang pertama adalah syarat keadilan. Artinya, ya pemungutan pajak itu harus adil. Untuk mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil menurut undang-undang maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata dan tentu aja disesuaikan sama kemampuan masing-masing. Gak ada cerita orang yang berpenghasilan tinggi, pajak yang dibayarkannya sedikit. Gak ada pula orang yang berpenghasilan rendah, bayar pajaknya tinggi. Adil dalam pelaksanaan maksudnya adalah si wajib pajak ini memiliki hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding di pengadilan pajak. Untuk penjelasan lebih lanjut, sabar ya. Syarat kedua adalah syarat yuridis. Maksudnya gimana? Pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negara. Syarat ketiga adalah syarat ekonomis. Maksudnya, pemungutan pajak nggak boleh mengganggu perekonomian, nggak boleh ada yang namanya mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga kelesuan perekonomian masyarakat nggak terjadi. Contohnya, di zaman pandemi seperti sekarang, Kementerian Keuangan memberlakukan insentif pajak supaya perekonomian tidak lesu. Syarat keempat adalah syarat finansial. Maksudnya, pemungutan pajak harus efisien. Hal ini sesuai sama fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pungutan. Kos harus lebih kecil dari benefit dong. Syarat kelima adalah sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Contohnya, bea materai yang awalnya ada 167 macam tarif disederhanakan menjadi 2 macam tarif, yaitu 3.000 dan 6.000. Dan per tanggal 1 Januari 2021, tarif bea materai yang berlaku hanya satu, yaitu 10.000. Contohnya lagi, tarif PPN yang beragam disederhanakan jadi satu tarif aja, yaitu 10%. Berikutnya kita bahas tentang teori yang mendukung pemungutan pajak. Sebenarnya, atas dasar apa sih negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Pertama ada teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Makanya, rakyat harus
Makanya, rakyat harus bayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena rakyat memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Kedua, ada teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Makin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Gimana caranya mengukur daya pikul? Ada dua pendekatan. Pertama, dengan menggunakan unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Kedua, unsur subjektif yang diperhatikan adalah besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Contohnya, Bapak A penghasilan per bulannya 100 juta. Beliau sudah menikah dan punya 3 anak. Sedangkan Bapak B penghasilannya juga 100 juta per bulan tapi dia belum menikah. Secara objektif, pajak penghasilan yang harus mereka bayarkan sama karena pendapatan mereka sama-sama 100 juta. Sedangkan secara subjektif, pajak penghasilan Bapak A lebih kecil daripada Bapak B karena kebutuhan material yang harus dipenuhi Bapak A lebih besar. Keempat, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Kelima, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya di sini, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kelihatan bahwa kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Pembahasan kedua tentang kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum berikut. Pertama, hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Kedua, hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini bisa dirinci lagi menjadi hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Nah, hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Seorang wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum di bidang perpajakan akan memperoleh sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sabar ya, akan ada pembahasan khusus untuk kedua sanksi ini. Di sini saya hanya mau menjelaskan contoh dari kesalahan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pertama, kesalahan karena kealpaan. Contohnya, nggak lapor SPT atau surat pemberitahuan. Atau dia lapor SPT tapi ternyata isinya salah atau nggak lengkap. Atau melampirkan keterangan yang isinya nggak benar. Sehingga bisa berdampak pada kerugian negara dari segi penerimaan pendapatan. Kedua, kesalahan yang disengaja. Contohnya adalah nggak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau nggak menyampaikan SPT. Atau menyampaikan SPT tapi keterangan yang diisi nggak benar atau nggak lengkap dan dilakukan secara sengaja atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut tentunya akan ada sanksinya dong. Sanksi administrasi berupa denda atau sanksi pidana berupa kurungan penjara. Berikutnya kita bahas tentang hukum pajak. Hukum apa lagi ini? Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Pertama, hukum pajak material. Hukum ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan seperti peristiwa hukum yang dikenai pajak atau lebih kita kenal sebagai objek pajak. Siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, apa aja yang menyebabkan timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kedua, hukum pajak formil. Hukum ini memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, atau dengan kata lain, tata cara pelaksanaan hukum pajak material tersebut. Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan penetapan hutang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak,
dan kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Nah, kesemua prosedur itu ada di Undang-Undang KUP. Pembahasan ketiga tentang tata cara pemungutan pajak. Kita bahas dulu stelsel pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Stelsel pajak ada 3. Pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak atau setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Terpampang nyata dulu nih, baru pajaknya dipungut. Kelebihan stelsel nyata ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya, pajak tersebut baru bisa dikenakan di akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Kedua, stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga di awal tahun pajak, kita sudah bisa menetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihannya adalah pajak bisa dibayar selama tahun berjalan tanpa harus nunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar nggak sesuai keadaan sesungguhnya. Ketiga, stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan. Di awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian di akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangan pajak tadi, sedangkan kalau kelebihan bisa diminta kembali. Ada 3 asas pemungutan pajak. Pertama, asas domisili. Maksudnya, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Kedua, asas sumber. Maksudnya, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Ketiga, asas kebangsaan. Maksudnya, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Berikutnya sistem pemungutan pajak. Ada 3 juga nih. Pertama, Official Assessment System. Kedua, Self-Assessment System. Dan yang ketiga, Withholding System. Pertama, Official Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, sistem ini adalah: pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Kedua, wajib pajak bersifat pasif. Ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Contohnya adalah pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kedua, Self-Assessment System. Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah: pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada di wajib pajak. Kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Ketiga, fiskus nggak ikut campur dan hanya mengawasi aja. Contohnya adalah pembayaran pajak penghasilan. Ketiga, Withholding System. Sistem ini memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan pula wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah: pertama, wewenang memotong atau memungut pajak terutang ada di pihak ketiga. Contohnya adalah PPh 21 dan PPh 23. Pembahasan keempat, hambatan pemungutan pajak. Nah, ini nih yang sering terjadi. Hambatan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Pertama, perlawanan pasif. Maksud dari perlawanan pasif ini adalah masyarakat enggan membayar pajak. Loh, kenapa nggak mau bayar pajak? Penyebabnya adalah perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami, dan sistem pengendalian nggak bisa dilaksanakan dengan baik. Kedua, perlawanan aktif. Perlawanan ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Contohnya adalah tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance adalah usaha meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang, sedangkan tax evasion meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang pengantar hukum pajak. Materi ini akan berlanjut di pertemuan berikutnya. Pertemuan 3 selesai.